Halo, selamat pagi. Sekarang jam 1.15 dini hari. Mungkin ada yang masih bekerja jam segini. Halo, perkenalkan saya Baweh. Saya pemilik brand Go Baweh. Saya sama seperti pada umumnya tukang sablon. Saya bekerja di bidang industri. Industri. Saya bekerja di tempat saya sendiri. Saya sebagai tukang sablon kaos, hanya kaos. Kadang menerima sablon plastik, tapi sudah setahun lebih saya tidak dapat orderan sablon plastik. Orderannya kaos-kaos polo, kaos oblong, kaos yang saya juga seorang disabilitas. Saya disabilitas paraplegik, patah tulang belakang dengan patah lumbal ketiga. Saya lumpuh, pernah lumpuh total, tapi sekarang saya bisa jalan dengan Kanadian tongkat siku. Saya beraktivitas lebih banyak dengan kursi roda. Saya punya 1 istri, 3 anak. Dengan segala keterbatasan saya berani mencoba untuk lebih berani menjadi seorang entrepreneur. Kalau entrepreneur gitu kayaknya enak ya. Bukan entrepreneur. Ya, tukang sablon gitu. Sebentar, saya tak hisap dulu. Sehari-hari saya setiap pagi mandiin anak, nyiapin sarapan, ngantar sekolah anak saya yang pertama kelas 4, yang kedua kelas 3 SD, yang ketiga usia TK kecil, TKA gitu. Saya salah satu dari korban gempa Jogja Jateng. Saya salah satu darinya. Bicara tentang disabilitas, apakah dia disabilitas paraplegia, disabilitas amputasi, atau apa, yang disabilitas fisik yang maaf secara intelektual masih normal secara intelektual. Untuk terjun ke dunia pekerjaan memang bukan susah, bukan sulit, mudah sebenarnya. Cuman untuk beberapa disabilitas yang punya rasa nyeri yang tiba-tiba datang, seperti teman-teman paraplegia, itu agak butuh effort yang lebih. Saya pernah bekerja di perhotelan yang hampir setiap hari saya menelan minimal 2 butir anti nyeri gitu. Sampai mana tadi? Packingan saya masih banyak. Jadi untuk disabilitas paraplegia itu sebagian besar, nggak semua,
itu punya rasa nyeri yang yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Pemicunya banyak, terkadang terlalu capek, terkadang terlalu kurang minum gitu juga bisa sakitnya itu datang secara tiba-tiba. Itu kalau untuk kerja di perusahaan atau ikut orang kayaknya bukan tidak cocok sih, tapi kalau bisa lebih ke usaha mandiri biar bisa ngatur jadwal sendiri ya. Tapi ya namanya usaha sendiri ya harus semangatnya tidak boleh kalah dengan karyawan. Soalnya biasanya terus sak penake dhewe, wah ndek dhewe. Meskipun punya sendiri kalau tidak dikerjakan ya tidak selesai. Gitu. Contoh saya pernah kerja di perhotelan ya, sebenarnya baik-baik saja, nggak apa-apa. Cuman karena saya hampir setiap hari minum anti nyeri ya, akhirnya saya menyerah untuk tidak menjadi karyawan lagi. Meskipun sebenarnya usaha sendiri itu juga sama, kita dikejar oleh deadline, kita harus menyelesaikan banyak hal, tapi kan semuanya bisa kita atur. Kita dikejar desain harus selesai saat itu juga, tapi ya intinya lebih enak punya pekerjaan sendiri di rumah daripada ikut orang atau ikut satu instansi begitu. Kalau masalah gaji, bagaimana gaji tukang sablon? Ya tergantung pemesanan kita bisa jual berapa piece kaos dalam 1 bulan. Bisa sih kita gajinya lebih dari UMR, bisa juga kurang lebih. Itu misal sehari, misal per kaos kita ambil untungnya 10.000 bersih, 10.000 bersih kita jual. Kalau kita bisa jual per hari 50 piece ya kaya kita. Tapi kan nggak mesti setiap hari ada pesanan, kadang sehari cuma dapat pesanan 2 pieces 3 pieces, 10 pieces, nggak mesti. Kadang 100 pieces, kadang ya nggak mesti, kadang sama sekali. Bahkan dalam hitungan bulan kita nggak dapat pesanan, nggak dapat orderan. Itu hal biasa sebagai seorang tukang sablon begitu. Menurut saya kalau masalah pekerjaan, asal ditekuni dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, kita belajar dari banyak hal, dari kesalahan orang, kesalahan kita sendiri, pasti nanti juga ada hasilnya. Nganggur ya ditelateni ora hasilnya apa meneh nyambut gawe gitu. Jadi seorang parapleji yang bekerja di rumah ya bisa banget. Saya salah satu parapleji yang bekerja di rumah. Itu perkenalan pagi ini dengan Baweh, pemilik brand kaos Gubaweh.
bisa pesan di grup bawah sablon kaos. Begitu teman-teman, ini pekerjaan saya malam ini. Nih, ini 22 pieces yang sudah terpacking, itu 17 pieces setel celana sama kaosnya. Kalau mau beli kaos anak itu saya jual 25 ribuan, kaos dewasa saya jual 60 ribuan, ya 50 ribuan bolehlah. Berantakan seperti ini karena ini memang tempat kerja, bukan distro. Begitu. Semoga sehat selalu teman-teman disabilitas. Selamat pagi.